Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bani Mustajab, channel Bani Mustajab, di mana saya akan mengisahkan beberapa pengalaman saya sebagai jurnalis ya di sebuah media misteri. Saya mencoba merangkum ke berbagai daerah kisah-kisah hal yang mistik, hal yang berbau supranatural, spiritual. Ini ada perbedaan ya. Tetapi pada intinya bahwa itu adalah bagian dari khazanah budaya negeri ini yang tidak bisa kita nafikan. Salah satu yang saya ingin ceritakan di sini untuk edisi kali ini adalah tentang ritual mendapatkan uang gaib melalui media sate gagak. Ada kisah yang saya anggap menarik dari kisah itu, salah satunya itu dari narasumber yang waktu itu saya temui di Jawa Barat ya, tapi di Cirebon, tapi saya tidak sebutkan lah ya namanya. Itu dimana ketika itu dia memang tertarik sekali dengan cerita dengan kemampuan mendapatkan uang gaib melalui media sate gagak. Ketika itu dia bersama beberapa temannya mendatangi katakanlah seorang spiritual yang dianggap memiliki kemampuan itu. Nah, kemudian atas spiritual tadi memerintahkan ya untuk menyiapkan sate gagak sebanyak 15 tusuk, karena kebetulan dia ingin mendapatkan uang sekitar 15 miliar. Nah, diandaikan satu tusuk satenya itu sekitar 1 miliar, jadi ada 15 tusuk ya. Kemudian mereka belanja burung gagak, kemudian dibakar dipotong, disembelih, terus dibelah-belah, dibikin tusukan sate. Kemudian berangkatlah mereka ke tepi laut di sekitar Cirebon, di muara sungai. Nah, itu dia dari 5 orang ini hanya satu yang berani, yang kebetulan jadi narasumber saya. Ya saya sebut saja namanya Joko gitu ya. Nah, si Joko ini kemudian bawa sate gagak yang masih mentah, kemudian arang, kipasnya, kemudian juga tikar. Timnya berangkat, setelah sampai kira-kira berapa ratus meter dari sungai berhenti. Nah, si Joko tadi ini akhirnya kemudian ke tepi pantai, ke muara sungai tadi. Dia gelarlah tikar, dia siapkan peralatannya, sate gagak, alat pembakarannya, arangnya, terus dia mulai. Nah, setelah dia mulai membakar itu, dia mulai mengamalkan bacaan yang disuruh oleh spiritual sebelumnya. Nah, kemudian sembari dia kipas itu, setelah matang itu dia ginikan satenya sambil dia berteriak, "Woi, beli sate gagak, beli sate gagak." Nah, dia membagikan selembar itu uang 100.000. Jadi beli sate gagak, bayarnya pakai ini, beli sate gagak, bayarnya pakai ini, beli sate gagak, berulang-ulang dia baca. Sementara sate itu udah mulai matang, 15 tusuk tadi, aromanya udah mulai keluar itu. Udah mulai kemana-mana lah kayak gitu aromanya. Pada saat itulah dia mulai melihat hal-hal yang aneh. Pertama yang dia lihat itu adalah bentuk-bentuk hewan-hewan murni, semacam misalnya biawak muncul, kemudian buaya, kemudian burung. Nah, cuma yang jadi masalah itu yang dia heran si Joko ini, hewan-hewan tadi itu tidak berani mendekat, hanya dalam jarak sekitar mungkin 3-4 meter. Jadi seolah-olah itu ada semacam
penghalang, entah tidak kelihatan tapi penghalang itu, nah itu sekitar jam mungkin sekitar jam 12 malam itu. Bahkan dia sempat melihat burung itu terbang itu seperti menabrak kaca, des, itu tiba-tiba balik lagi. Kemudian setelah hewan-hewan itu muncul, berganti, berapa lama kemudian itu berganti dengan yang berwujud. Tapi berwujud nggak ada yang sempurna. Misalkan ada sepasang kaki yang mendekat ke arah dia, tapi tidak ada badannya. Kemudian pokoknya makhluk-makhluk yang benar-benar menyeramkan, yang orang bilang jenis ini, jenis itu segala macam itu. Nah, orang ini mulai ketakutan karena melihat begitu banyaknya penampakan yang dia lihat itu. Sehingga secara refleks dia membaca doa di dalam hati. Yang mulai ya doa perlindungan, doa apalah segala macam dia baca, termasuk ayat kursi segala. Itulah yang mungkin tampaknya menimbulkan benteng tadi, sehingga sebentar lari kakak gitu, sehingga sampai akhirnya menjelang pagi itu dia udah tidak melihat lagi makhluk tadi. Nah, posisi dia yang di tepi muara sungai tadi itu, tiba-tiba dia lihat itu perahu kecil itu, perahu kayu itu lewat menuju ke arah samudra, ke arah laut. Jarak dia duduk di tikar itu di tepi pantai itu dengan perahu tadi itu dekat sekali, mungkin 5-6 meter aja. Sehingga ketika andikan dia waktu itu berjalan ke arah itu masih bisa karena tidak terlalu jauh. Di dalam perahu tadi, perahu kecil nelayan seperti perahu nelayan tadi itu, dia melihat karung itu ada dia sempat hitung itu karena ada pengaruh sinar bulan sehingga dia bisa lihat itu sekitar 15. Dia lihat apa itu jalan, tapi tidak ada satupun tidak ada orangnya di situ di dalam perahu tadi. Perahu itu begitu jalan terus sampai akhirnya ke arah lautan, dari arah muara sungai tadi menuju ke arah lautan. Setelah itu ya hilang dalam kegelapan itu hilang. Terus dia balik ke arah menuju teman-temannya yang kumpul sekitar 100-200 meter dari tempat dia. Begitu dia datang itu dia kaget, ternyata mobil yang bawa mereka itu lagi didorong-dorong karena terprosok ke ini kayak selokan kayak gitu lah, ke arah miring kayak gitu. Wah, itu lagi dorong-dorong dibenarkan posisinya. Nah, dia ikut bantu dorong, kemudian naik. Setelah normal naik kembali ke dalam mobil, berangkat pulang. Nah, perjalanan pulang itulah si spiritual nanya, apa yang kamu alami? Saya bilang ya, si Joko tadi cerita bahwa dia memang mengalami melihat makhluk-makhluk itu mendekat, tapi mereka tidak berani mendekat, bahkan mau mengambil satenya tidak bisa karena seperti terpental, seperti ada tirai kaca yang tidak terlihat itu yang membuat makhluk itu seperti mundur gitu, bahkan seperti menabrak sesuatu. Gitu loh. Lah kenapa kok bisa begitu? Saya spiritual juga heran loh, kok kenapa bisa begitu? Ya saya tidak tahu gitu loh. Lah yang kamu lakukan apa? Ya saya hanya baca amalan yang dikasih kayak gitu loh. Hanya ketika saya mengalami ketakutan, saya refleks, saya baca doa-doa gitu loh. Yang bukan bagian dari panduan tadi itu. Ya, misalnya doa-doa pengusir jin atau apalah, ayat kursi segala macam. Pada saat itulah yang spiritual bilang, kenapa kamu baca itu? Ya kalau baca itu ya malu itu ya lari ya gitu, lari gitu. Karena terusir dengan amalan-amalan tadi, doa-doa itu. Terus apalagi ditanyakan sama spiritual? Ya saya bilang si Joko tadi bilang dia melihat perahu yang di situ dia melihat ada seperti tumpukan karung yang kalau pas dia hitung itu jumlahnya 15 gitu. Tapi saya nggak tahu karung itu apa gitu. Nah kenapa kamu nggak coba ambil kayak gitu ya? Saya nggak tahu itu karung apa karena dia tidak sempat berpikir bahwa apakah di dalam karung itu uang atau apa, dia tidak tahu. Dan karung itu mengarah ke laut. Wah. Spiritual itu semua yang di dalam mobil itu ada berapa orang itu ya pada kecewa lah. Kenapa kamu gak samperin, itu udah pasti itu berhasil kamu itu uang itu. Tapi ya, nyatanya dia tidak mencoba berjalan
lebih dekat ke arah perahu atau bahkan mengambil karungnya, tidak. Dan karung itu akhirnya melampau. Cerita ini sepintas memang tidak masuk akal. Tapi si narasumber yang saya temuin itu memang mengalami. Karena prinsip dia ketika dia mengalami sebuah pengalaman, ritual semacam itu kemudian diceritakan, orang mau percaya atau tidak itu bukan urusan dia lagi. Yang penting saya mencoba dia mengalami peristiwa itu. Dan ketika saya menceritakannya ini yang kemudian saya tuliskan, itu ya saya menganggap ini bagian dari fenomena bahwa memang itu bagian dari budaya yang ada di negeri ini. Ya mungkin di negara lain juga ada. Tapi pada intinya bahwa upaya manusia yang ingin berkolaborasi katakanlah ya dengan makhluk-makhluk goib semacam yang saya ceritakan tadi itu memang ada. Ya ini bukan untuk ditiru ya. Karena tidak semua orang punya kemampuan semacam itu ya. Seperti apa yang si Joko tadi yang memiliki keberanian di melakukan ritual itu, karena bahayanya juga nggak kecil ya. Misalkan ada ombak datang dari laut ya dia bisa kena itu karena dekat sekali dengan dengan laut, dan bahkan gemuruhnya aja kan udah menyeramkan, suasana anginnya juga. Ya ini untuk kali ini kisah tentang sepenggal kisah ritual penarikan uang gaib menggunakan media sate gagak. Dan jangan lupa, terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa ikuti terus kisah-kisah pengalaman saya, liputan saya selama ini, dan jangan lupa subscribe di channel Bani Mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.